pada tahun 1878 di Tapanuli. Berkobar perlawanan rakyat terhadap Belanda dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Ia adalah seorang raja dari kerajaan Bakara yang mempunyai pengaruh sangat besar di kalangan rakyat. Batak, sebab utama terjadinya perang adalah karena Belanda menyebarkan agama Nasrani secara paksa dan menduduki Silindung, sehingga mendapat reaksi rakyat di daerahnya. Belanda mendapat tekanan dari pasukan Singamangaraja XII Belanda, kemudian mendatangkan pasukan dari Aceh yang dipimpin oleh Christoffel, menggambar pasukan Sisingamangaraja XII di Pakpak pada pertempuran tersebut. Sisingamangaraja XII gugur pada tahun 1907, akhirnya Tapanuli berhasil dikuasai oleh Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda salah satunya terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Pemerintah Hindia Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaannya setelah menguasai Sumatera Timur dan Aceh. Belanda menyerang dan berhasil menguasai kota Natal, Mandailing, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan dan timur. Tapanuli Belanda menempatkan tentaranya di Tarutung dengan dalih melindungi para penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Rijus Nezending. Pasukan Belanda yang berkedudukan di Tarutung tersebut diserang oleh pasukan Sisingamangaraja XII yang bermarkas di Bakara. Perang juga terjadi di Butar, Bahal Batu, Balige, Siborong-borong Lumban Julu, dan Laguboti. Dalam penyerangan itu, pasukan Belanda dipimpin Hans Christoffel. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal tersebut membuat Perang Tapanuli berakhir. Putri Sisingamangaraja XII yang bernama Lopian dan 2 orang putra Sisingamangaraja XII juga ikut gugur. Pada tahun 1878, Raja Sisingamangaraja XII angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Yang kedua, pertempuran pertama kali terjadi di Bahalfat. Sisingamangaraja itu 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak ini tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamangaraja ini harus ditarik mundur. Yang ketiga, perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja ke-12 Belanda. Mulai bergerak ke Bakaran yang merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Belanda mulai mengepung Bakar dapat diduduki. Belanda Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di Baglan Selatan Danau Toba, dan terus kemiliki dengan kekuatan pasukannya Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga hampir semua daerah di sekitar Danau Toba sudah bisa dikuasai. Belanda akhir perlawanan pada tanggal 17 Juni 1900. 7 pasukan Belanda menyerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja ke-12 di pos pertahanannya di pulau-pulauan di daerah Gairah, dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan tertua berada, tetapi dalam pertempuran itu Sisingamangaraja ke-12 tertembak mati, begitu juga putrinya Robia dan 2 orang Belanda. Putra Sisingamangaraja XII yang bernama Sabidan, Pakilim, dan Buntai diasingkan ke luar daerah Tapanuli. Sementara itu, 2 putra Sisingamangaraja XII yang bernama Barita dan Pangarandang diasuh oleh pendeta Belanda di Pearaja